Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen piutang pada manajemen keuangan. Manajemen piutang ini kan terdiri dari dua kata. Yang pertama, piutang. Piutang merupakan tagihan ke pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa yang lalu. Kemudian, apa itu manajemen piutang? Manajemen piutang merupakan proses untuk mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Jadi meskipun semua perusahaan dagang atau industri itu menginginkan penjualan yang cash, tetapi karena adanya keterbatasan daya beli dari konsumen, atau ada juga alasan lain, yaitu dilakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit ini bisa meningkatkan omset penjualan, akan tetapi memiliki risiko tertundanya penerimaan kas, sehingga tentunya membutuhkan investasi yang besar. Selain itu juga, kredit ini dapat juga mengakibatkan kerugian karena tunggakan dan juga bahkan bisa jadi tidak tertagih ya. Jadi semakin lama piutang tertunggak, ini akan semakin besar investasi yang dibutuhkan atau modal ya. Sistem manajemen piutang yang baik ini menghindarkan kita dari kekurangan dana akibat dana yang macet dari tangan konsumen. Ini semacam usaha ya. Jadi secara umum perusahaan itu lebih suka penjualan secara tunai. Ini karena dengan demikian perusahaan akan dapat menghemat sejumlah biaya, dan juga perusahaan bisa menghindari sejumlah risiko yang sangat mungkin timbul jika penjualan dilakukan secara kredit. Tetapi untuk meningkatkan penjualan, selain penjualan tunai, perusahaan juga melayani pembelian secara kredit kepada pelanggan. Penjualan kredit kemudian ini bisa menyebabkan piutang yang muncul sebagai salah satu ini akun ya di laporan keuangan di neraca perusahaan. Terutama dalam kelompok aset lancar karena piutang dagang jangka pendek yang normal ya. Baik, jenis piutang itu ada tiga ya. Yang pertama ini piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan suatu jumlah pembelian yang kredit oleh pelanggan. Kemudian piutang ini timbul sebagai akibat dari penjualan tersebut. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang yang besar ya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, ada jenis piutang yaitu wesel tagih. Wesel tagih merupakan surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Jadi wesel tagih ini juga biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari atau juga bisa lebih lama serta mewajibkan juga pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha ini disebabkan karena transaksi penjualan biasa atau juga disebut dengan piutang dagang. Ada lagi yang namanya piutang ini piutang lain-lain. Ini mencakup selain piutang dagang. Contoh piutang bunga, gaji, pajak, kemudian uang muka karyawan. Jadi secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang terpisah yang di neraca ini piutang lain-lain. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari manajemen piutang ini. Yang pertama, adanya penjualan kredit. Jadi penjualan kredit ini bisa jadi dari sisi volume penjualan kredit. Jadi semakin besar investasi yang tertanam dalam piutang ini, maksudnya semakin besar volume penjualan kredit itu makin besar investasi yang tertanam dalam piutang dan juga sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi manajemen piutang yang kedua adalah syarat pembayaran. Jadi syarat pembayaran kredit ya untuk penjualan kredit ini semakin lama jangka waktu pelunasan, ini maka tentunya semakin besar investasi pada piutang tersebut. Eh, yang ketiga ini ada batasan kredit ya, batasan kredit. Jadi tentunya ada ketentuan tentang pembatasan kredit ini. Bisa berupa
plafon kredit. Jadi semakin besar plafon kredit per pelanggan itu makin besar investasi yang diperlukan. Kalau pembatasan kredit secara kualitatif ini selektif terhadap pelanggan ya, jadi makin ketat seleksi maka semakin memperkecil investasi dalam piutang. Kemudian faktor yang mempengaruhi manajemen piutang yang keempat adalah kebijakan penagihan. Ini maksudnya kebijakan pengumpulan piutang ya. Jadi pengumpulan piutang ini bisa bersifat aktif. Pengumpulan piutang ini memang harus tepat waktu ya namanya piutang. Tapi bisa juga pasif. Intinya yaitu keyakinan bahwa debitur itu menepati janji. Maka resiko tertunggaknya piutang ini eh, bisa lebih kecil jika eh, debitur itu menepati janji dan juga sebaliknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi manajemen piutang tentunya adalah sifat dari konsumen ya. Jadi ini kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa misalkan ada diskon ya, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tapi jika pelanggan membayar pada hari akhir bahkan menunggak, tentunya perlu investasi yang besar di sini. Kemudian pada manajemen eh, piutang ini ada yang namanya strategi manajemen piutang. Eh, ada 5 ya di sini strateginya yaitu plafon kredit, periode kredit, diskon, kebijakan penagihan dan seleksi dari konsumen. Inilah yang harus dikuasai oleh manajer keuangan. Jadi kegagalan atau keberhasilan perusahaan itu tergantung pada permintaan atau produknya, atas produknya. Makin tinggi penjualan, maka makin sehat perusahaan tersebut, makin besar keuntungannya. Begitu juga sebaliknya. Namun penjualan ini juga dipengaruhi tentunya oleh faktor eksternal dan internal. Yang pertama strateginya pada plafon kredit. Plafon ini makin kecil perusahaan menyediakan dana untuk mendukung kebijakan kredit, maka akan kecil resiko yang dihadapi perusahaan untuk penjualan kredit. Ini dari besar kecilnya plafon ya. Kemudian periode kredit. Jadi makin pendek jangka waktu kredit, maka akan semakin cepat dana yang tertanam pada piutang menjadi kas sehingga makin kecil resiko yang dihadapi dalam piutang. Kemudian ada lagi pemberian diskon. Artinya dengan adanya diskon ini membuat pembeli segera melunasi pembayaran sehingga memperkecil piutang. Kemudian yang keempat adanya kebijakan penagihan. Jadi kebijakan mengenai penagihan ini artinya kebijakan yang dibuat oleh perusahaan ini untuk mengumpulkan piutang secara intensif sehingga memperkecil resiko piutang yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir konsumen, ini seleksi terhadap pelanggan ini ya biasanya ada 5K namanya, karakter, kapasitas, kapital, kolateral atau jaminan, kemudian keadaan ekonomi dari pelanggan. Jadi strategi manajemen piutang ini menjawab dari faktor yang mempengaruhi manajemen piutang yang di slide sebelumnya tadi. Kemudian baik mengenai manajemen piutang ini tentunya memerlukan analisis. Jadi kita selaku manajer keuangan atau pelaku bisnis tentunya harus menguasai mengenai analisis dari manajemen piutang. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu misalkan ada dari usaha itu penjualan kredit, tapi kreditnya ini tanpa diskon. Contoh kasusnya misalnya suatu perusahaan dagang itu semula melakukan penjualan secara tunai. Jadi penjualan itu setiap tahun rata-rata ada cash flow atau arus kas yang beredar itu sebesar 600 juta. Kemudian untuk menambah keuntungan perusahaan, manajer keuangan itu berniat untuk memberikan kredit dengan syarat misalnya N per 60. Maksudnya di sini adalah kredit diberikan tanpa diskon tetapi punya rentang waktu 60 hari. Kemudian diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan ini bisa meningkatkan penjualan. Jadi dengan target N per 60 dari yang semula 600 juta itu bisa naik menjadi 750 juta.
Kemudian profit margin yang ditargetkan itu adalah 15%. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika ada biaya dana untuk manajemen piutang tadi sebesar 16%. Baik, yang pertama dari kasus di atas tentunya ada manfaat yang diperoleh. Manfaatnya tentunya tambahan keuntungan karena tambahan penjualan tadi. Keuntungannya bisa dihitung dari target estimasi tadi 750 juta dikurang 600 juta. Itu dikali profit margin 15%. Nah, kemudian didapat 22,5 juta. Jadi target penjualan itu kalau dia kredit tanpa diskon itu ada keuntungan 22,5 juta. Nah, kemudian selain manfaat yang diperoleh, tentunya ada pengorbanan karena perputaran piutang tadi. Pengorbanan yang dimaksud di sini jadi rumus syarat penjualan tadi kan N per 60. Nah, jadi 1 tahun itu kurang lebih 360 hari. Jadi 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali. Jadi ada perputaran piutang di situ selama 6 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian rata-rata piutangnya kalau 6 kali berarti cash flow arus kas tadi yang 750 juta dibagi 6 kali. 6 kali bayar maksudnya di sini ya. Seandainya 6 kali itu berarti ada dana 125 juta untuk rata-rata piutang. Kemudian kalau perusahaan itu memberikan piutang, tentunya memerlukan dana di situ, memerlukan biaya untuk piutang tersebut. Cara menghitung dana untuk membiayai piutang, kalau profit marginnya 15%, berarti 100% dikurang 15% itu ada estimasi dana 85%. Jadi rumusnya 85% dikali 125 juta yang didapat pembagian 6 kali tadi. Jadi di sini ada estimasi dana untuk membiayai piutang itu sebesar 106.250.000. Kemudian biaya dana karena piutang tadi bisa dihitung. Jadi di soal tadi ada pernyataan apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika ada biaya dana sebesar 16%. Nah, ini kita hitung ya. Jadi 106.250.000 dikali 0,16. Jadi di sini ada biaya dana yang diperlukan investasi manajemen piutangnya sebesar 17 juta. Nah, kemudian kalau kita hitung manfaat dikurang pengorbanan, berarti kan ada manfaat 22,5 juta dikurang estimasi biaya untuk kita melakukan piutang tadi untuk penjualan kredit tanpa diskon berarti 22,5 juta dikurang 17 juta. Nah, di sini masih ada keuntungan estimasi bersih 55,5 juta. Maksud biaya dana karena piutang ini ya bisa saja di sini kita mempekerjakan debt collector dan sebagainya yang tentunya membutuhkan dana untuk membiayai piutang ini. Jadi kalau misalkan dalam jangka 60 hari ada tambahan 5,5 juta bersih untuk penjualan kredit tanpa diskon, berarti pihak manajer keuangan atau pelaku usaha yang mempertimbangkannya lagi. Ini untung atau tidak. Oke, untuk contoh kasus yang kedua yaitu penjualan kredit dengan diskon. Ini contoh kasusnya saya buat sama ya dengan yang sebelumnya tadi biar di sini ada perbedaan. Jadi perusahaan itu memberikan diskon. Ini maksudnya supaya para pembeli itu mempercepat pembayaran mereka. Misalnya ada perusahaan yang menawarkan syarat penjualan 2/20 N60. Ini maksudnya adalah jika pembeli bisa melunasi pembelian pada hari ke-20, maka mereka akan memperoleh diskon 2%. Tapi jika dilunasi pada hari ke-60, tentunya harus dibayar dengan harga penuh. Kemudian manfaat yang diperoleh, jadi rata-rata periode pembayaran piutang kita anggap saja 50% yang membayar. Jadi kalau yang tadi ya, yang 2/20 N60 ini kita anggap saja 0,5 dari konsumen itu setengahnya membayar di hari ke-20, kemudian setengahnya membayar ke-60. Jadi kalau kita rata-ratakan, pembeli itu melunasi hutangnya selama 40 hari kalau kita rata-ratakan. Jadi perputaran piutang ini 360 dibagi 40 sama dengan 8 kali. Nah, rata-rata piutang itu 750 juta dibagi 8. Ini 93,75 juta.
Kemudian rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang ini adalah 93,75 juta dikali 85%. 85% dapatnya dari yang tadi ya. Ini contoh kasus yang sama. Jadi didapat 79.687.700 rupiah. Kemudian untuk di sini tentunya ada penurunan dari biaya yang diperlukan untuk biaya dana untuk piutang. Penurunan biaya dana ini bisa kita rumuskan seperti ini ya. Jadi 106 juta ini dapatnya dari angka yang di atas juga pada slide sebelumnya. Jadi 106.250.000 dikurang 79.687.500 dikali 16%. 16% ini adalah perkiraan biaya dana ya. Jadi sama dengan di sini ada penurunan biaya dana menjadi 4.250.000. Nah, ini manfaatnya dari penjualan kredit dengan diskon, kita bisa menghemat biaya dana tadi. Nah, tetapi di sini juga ada pengorbanan yang bisa kita hitung, yaitu diskonnya tadi 2% dikali 50% dikali 750 juta, 750 juta. Jadi di sini ada perkiraan dana pengorbanan lagi sebesar 7,5 juta jika kita melakukan penjualan kredit dengan diskon. Jadi manfaat bersihnya ini adalah 4.250.000 dikurang 7,5 juta. Jadi ini minus hasilnya ya, 2.250.000. Jadi dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Jadi dengan demikian maka perusahaan ini tidak perlu memberikan diskon jika ketemu yang seperti ini karena hasilnya minus ya. Jadi manfaat bersihnya ini minus. Baik, untuk analisis manajemen piutang yang ketiga, ini contoh kasusnya penjualan dengan kredit. Tetapi ada kemungkinan yang tidak terbayar. Contoh analisisnya saya samakan lagi, contoh kasusnya seperti yang semula. Jadi jika perusahaan itu menjual secara kredit, selalu terdapat kemungkinan bahwa sebagian piutang tentunya tidak tertagih. Sekarang kita bandingkan seandainya penjualan dilakukan secara kredit tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Misalnya dari penjualan dengan syarat N/60, tentunya ada diperkirakan sebesar 1% yang tidak terbayar. Nah, ini manfaatnya ya dari kasus. Jadi ada tambahan keuntungan karena tambahan penjualan ini sama menghitungnya. Diperkirakan kalau N/60 itu 22,5 juta. Kemudian pengorbanan yang didapat, pengorbanan yang harus kita lalui yaitu adanya perputaran piutang, yaitu 360 hari ini sama dengan yang contoh kasus yang pertama ya. Jadi ada 6 kali dalam 1 tahun. Kemudian rata-rata piutangnya juga sama dengan contoh kasus yang pertama yaitu 125 juta. Kemudian dana untuk membiayai piutangnya sama juga dengan yang penjualan kredit tanpa diskon yang pertama ya. Jadi biaya dananya 17 juta ini. Nah, kemudian di sini perbedaannya ada 1% yang tidak membayar misalkan. Jadi ada kerugian karena penjualan tidak terbayar. Ini 1% dikali 750 juta. Jadi ada 7,5 juta kita tambahan kerugian. Kalau kita hitung total tambahan biayanya 17 juta ditambah 7,5 juta sama dengan 24,5. Jadi tambahan manfaat bersihnya di sini ada 22,5 juta dikurang 245 juta, ini ada minus lagi 2 juta ya. Jadi di sini tentunya manajer keuangan atau pelaku usaha harus mempertimbangkan untuk melakukan penjualan kredit jika keuntungannya hanya selisih dikit. Jadi kalau misalkan kita cash bisa 600 juta, jika kita kredit jadi 750 juta. Jadi estimasi keuntungannya harus lebih tinggi dari 750 juta. Analisa ini menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar, jadi penjualan kredit ini tidak menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Baik, sekian dari saya mengenai manajemen piutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.